Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang pertama, warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan TIB, di sini saya akan mempresentasikan sistem operasi yang kedua untuk materi manajemen memori. Sini langsung langsung saja Oke, untuk presentasi saja untuk nih. materinya langsung saya bagikan. Sudah muncul atau belum? Sudah mas, monggo. Langsung saja yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian pengertian manajemen memori. Yang pertama, memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Sedangkan manajemen memori sendiri yaitu suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atau permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis memori. Yang pertama adalah memori kerja. Memori kerja itu contohnya seperti ROM, PROM, EPROM, EEPROM, RAM, sama cache memory. Kemudian yang kedua ada memori dukung, yaitu ada floppy, hard disk, dan CD cache memory. Kemudian ada fungsi manajemen memori. Manajemen memori merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi. Memori perlu dikelola sebaik-baiknya agar utilitas CPU meningkat. Kemudian data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Tercapainya efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas. Transfer data dari atau ke memori utama ke atau dari CPU dapat lebih efisien. Mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Mendealokasikan memori dari proses telah selesai dan mengelola swapping atau packing antara memori utama dan disk. Kemudian yang kedua ada materi isi memori. Isi memori diantaranya yang pertama ada pengikatan alamat atau addressing binding, yaitu cara instruksi dan data dipetakan ke alamat memori. Kemudian yang kedua ada dynamic loading atau untuk memperoleh utilitas ruang memori dapat menggunakan dynamic loading. Kemudian yang ketiga ada dynamic linking. Sebagian besar sistem operasi hanya mensupport static linking. Kemudian yang keempat adalah overlay. Teknik overlay biasanya digunakan untuk memungkinkan sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan. Kemudian untuk materi yang ketiga bisa dilanjut ke rekan saya, Mas Singgih. Silahkan. untuk materi selanjutnya yaitu ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika atau logical address, di mana alamat terlihat sebagai uni memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Hasil skema waktu kompilasi dan waktu pengikatan alamat pada alamat logika dan alamat memori adalah sama, tetapi hasil skema waktu
pengikatan alamat waktu eksekusi berbeda. Dalam hal ini, alamat logika disebut alamat maya atau virtual address. Himpunan dari semua alamat logika yang dibagikan oleh program disebut dengan ruang alamat logika atau logical address space. Himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dan alamat logika disebut dengan ruang alamat fisik atau physical address space. Memory Management Unit atau MMU adalah perangkat keras yang memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Pada skema MMU, nilai register direlokasi ditambahkan ke setiap alamat yang dibangkitkan oleh proses user pada waktu dikirim ke memori. Selanjutnya ada swapping. Swapping merupakan pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat ditukar sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Backing store berupa disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori image untuk semua user. Sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Kemudian ada alokasi berurutan. Memori utama biasanya dibagi ke dalam dua partisi, yaitu sistem operasi yang biasanya diletakkan pada alamat memori rendah dengan vektor interupsi dan proses user yang diletakkan pada alamat memori tinggi. Alokasi proses user pada memori berupa single partisi allocation atau multiple partition allocation. Yang pertama, single partition allocation. Pada single partition allocation diasumsikan sistem operasi ditempatkan di memori rendah dan proses user dieksekusi di memori tinggi. Kode dan data sistem operasi harus diproteksi dari perubahan tak terduga oleh user proses. Kemudian multiple partition allocation. Pada multiple partition allocation mengizinkan memori user untuk proses yang berbeda yang berada di antrian input atau input kue-kue yang menunggu dibawa ke memori. Terdapat dua skema, yaitu partisi tetap atau fixed partition, di mana memori dibagi dalam sejumlah partisi tetap dan setiap partisi berisi tepat satu proses. Jumlah partisi terbatas pada tingkat multiprogramming digunakan oleh IBM OS 360 yang disebut multiprogramming with a fixed number of text. Skema yang kedua adalah partisi dinamis atau variable partition, merupakan MFT yang digeneralisasi yang disebut multiprogramming with a variable number of text. Kemudian fragmentasi. Fragmentasi eksternal terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruang memori untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena tidak berurutan. Fragmentasi eksternal dilakukan pada algoritma alokasi dinamis, terutama strategi force fit dan base fit. Fragmentasi internal terjadi pada situasi di mana memori yang dialokasikan lebih besar daripada memori yang diminta, tetapi untuk satu partisi tertentu hanya berukuran kecil sehingga tidak digunakan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Materi yang keenam adalah paging. Konsep dasar paging merupakan kemungkinan solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal. Implementasi sistem paging. Ada tiga metode yang berbeda untuk implementasi table page. Yang pertama adalah table page diimplementasikan sebagai kumpulan dari dedicated register. Yang kedua, table page disimpan pada main memory. Dan yang ketiga, menggunakan perangkat keras cache yang khusus.
Selanjutnya, proteksi. Proteksi memori menggunakan bit proteksi yang diasosiasikan untuk setiap frame. Lalu multi-level paging. Pada sistem ini, tabel page akan menjadi sangat besar. Shared page. Pada skema paging dimungkinkan untuk sharing kode umum. Yang ketujuh adalah segmentasi. Segmentasi adalah skema manajemen memori yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut. Konsep dasar segmentasi. Konsep dasar segmentasi adalah user atau programmer tidak memikirkan sejumlah rutin program yang dipetakan ke main memory sebagai array linear dalam byte, tetapi memori dilihat sebagai kumpulan segmen dengan ukuran berbeda-beda. Tidak perlu berurutan di antara segmen tersebut. Arsitektur segmentasi. Alamat logika terdiri dari dua bagian, yaitu nomor segmen S dan offset atau D. Proteksi dan sharing. Proteksi bit dapat diletakkan pada tabel segmen multi-level paging. Pada sistem ini, tabel page akan menjadi sangat besar. Terima kasih, demikian presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo rekan-rekan, dari penjabaran yang diberikan oleh kelompok 3, ada yang ingin bertanya atau kurang jelas bisa disampaikan. Sambil kelompok 4 persiapan nggih. Mbak Zakia sudah ready presentasinya? Oke, Mas Rizky sambil absen Sima kalau belum. Oh ya, siap Mas. Sima. Oke, Mbak Zakia sudah siap. Jadi kita sambil nerjang dulu ya ke kelompok keempat. Sambil mungkin ada yang mau bertanya, nanti bisa sambil jalan nggih. Boleh. Monggo Mbak Zakia dimulai. Mana nggih suarane? Kok lewat chat tok? Kelompok 4 udah bisa dimulai, Pak? Sudah, langsung saja dimulai. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umaya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai manajemen perangkat lunak masukan atau keluaran. Mata kuliah sistem operasi. Next. Mengapa manajemen input-output sangat diperlukan dalam sistem komputer? Karena input-output adalah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Manajemen input-output diperlukan agar user dapat langsung menggunakan perangkat input-output tanpa harus
menginisialisasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam setiap sistem operasi selalu terdapat input-output manager. Fungsi manajemen input-output yang pertama, mengirim perintah ke perangkat input-output agar menyediakan layanan. Yang kedua, menangani interupsi peralatan input-output. Yang ketiga, menangani kesalahan pada peralatan input-output. Yang keempat, memberi interface ke pemakai. Selanjutnya, subsistem input-output haruslah mempertimbangkan dua faktor utama ini. Yang pertama, gravitasi interface yang standar untuk berbagai perangkat, sehingga memudahkan untuk menambahkan perangkat baru. Kemudian, pengembangan untuk dukungan terhadap tipe device yang masih baru dan eksistensinya tidak standar. Selanjutnya, klasifikasi perangkat masukan atau keluaran. Pertama, berdasarkan sistem aliran datanya. Yang kedua, berdasarkan sasaran komunikasinya. Next. Yang pertama, berdasarkan sifat aliran datanya. Perangkat berorientasi blok atau block-oriented device. Perangkat berorientasi blok menyimpan informasi dan menukarkan atau menerima atau mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat beragam dari 128 bit sampai 1024. Ciri utama perangkat ini adalah dimungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara pendek, yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok lain. Contoh perangkat berorientasi blok, disk, tape, CD-ROM, optical disk. Yang kedua, perangkat berorientasi aliran karakter atau karakter stream oriented device. Perangkat berorientasi aliran karakter adalah perangkat yang mengantarkan atau menerima aliran karakter tanpa peduli membentuk suatu struktur blok. Contoh perangkat berorientasi aliran karakter yaitu terminal, line printer, pita kertas, kartu-kartu berlubang, interface jaringan, dan mouse. Perangkat-perangkat lain yang tidak seperti disk dapat dipandang sebagai perangkat agak kelihatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Risa. Monggo. Mbak Risa hadir mboten nggih? Mbak Risa hadir. Nggih, sebentar. Sementara tak lanjutkan saya dulu. Selanjutnya, klasifikasi ini tidak mutlak. Beberapa perangkat tidak termasuk kedua kategori, misalnya clock, memory mapped screen, sensor-sensor, dan sebagainya. 1. Clock tidak teralami secara blok, juga tidak menghasilkan atau menerima aliran karakter. Clock menyebabkan interupsi pada interval-interval yang didefinisikan. Yang kedua, memory mapped screen juga tidak termasuk kedua kategori tersebut. Pembagian menjadi dua kelas untuk mempermudah pembahasan, terutama dalam memberi perangkat lunak masukan atau keluaran yang bergantung perangkat keras. Konsep ini disebut output input device independence. Mbak Risa, apakah sudah siap? Mungkin
dilanjut Mbak Zakia dulu, bergantian sambil Mbak Risa mungkin lagi di jalan itu. Oh iya. Sebentar, ini share screen-nya hilang malah. Nah, oke. Monggo Mbak Zakia masuk. Mbak Zakia lagi nggak enak badan katanya, Mas. Walah, Saya ini kita lanjutkan Mbak saya saja, Mbak Risa nggih. baru Mohon masuk. maaf. Nggih, monggo. Woi, Nggih. kelompok 3 yang Ya. penting ada yang mempresentasikan yang penting. Ya, nggih. Saya lanjutkan, nggih. Perangkat masukan atau keluaran berdasarkan sasaran komunikasi. Yang pertama, perangkat yang terbaca oleh manusia atau human readable device. Contohnya VGT, video display terminal, terdiri dari monitor, keyboard, ditambahkan mouse. Yang selanjutnya, perangkat yang terbaca oleh mesin, machine readable device. Contoh, disk dan tape sensor, controller, dan aktuator. Perangkat untuk komunikasi, perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh. Contoh, modem. Goals and objective. Itu udah selesai. Udah selesai nih. Nggih, siap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo rekan-rekan yang dari kelompok lain bisa bertanya. Karena ini materi yang cukup berat sebenarnya, kalau dibahas bareng kayak gini mungkin akan lebih hidup. Ini ada 2, manajemen memori dan manajemen perangkat masukan dan keluaran. Monggo nek mau dipertanyakan dari kelompok 3 atau yang dari kelompok 4. Rekan-rekan yang tadi sudah menyimak monggo bisa bertanya. Karena kan yang kelompok yang sudah berpresentasi paling tidak menguasai materinya. Kecil-kecil tapi sudah cukup menguasai mungkin gitu. Monggo Mas Zulfan atau Mas Restu atau Mas Zulkifli bisa bertanya. Untuk informasi selanjutnya mungkin ini untuk pertemuan selanjutnya berarti masih ada 2 kelompok lagi nggih. Masih ada 2 kelompok lagi, kalau tidak salah itu kelompok 5 sistem manajemen file, ada Mas Farhan, Mas Zulfan sama Mas Asep. Kemudian ada Mas Iwai. Mas Iwai ini nanti ikut kelompok 5. Kemudian ada satu lagi yang terakhir sistem keamanan sistem, ada Mas Nur Raufik sama Mas Restu, kemudian Mas Arosadi. Mungkin nanti bisa dipersiapkan barangkali akan bareng ya. Mas Ervani, Nggih, monggo. izin bertanya untuk kelompok ketiga. Nah, nggih. Nggih. Monggo. Berkaitan dengan itu nggih, berkaitan dengan manajemen memori. Nggih, siap. Seringkali saya itu menemui sebuah saran dari orang yang udah orang yang udah lebih mengerti komputer gitu. Kalau untuk itu kan biasanya sebuah laptop itu ada beberapa partisi, ada partisi C, partisi D, partisi E. Nah, itu sebenarnya ada bedanya nggak sih kalau kita menyimpan data di C atau di D atau di E, atau ada saran yang bagus gitu? Soalnya saya pernah menemui itu menyimpan data di C, cuman karena ada kendala di Windows-nya dan semua data yang di C itu hilang, sedangkan di D sama E aman. Monggo
kelompok 3 mau menjawab, nanti mungkin saya akan menambahkan. Mas Haris, Mas Rizky sama Mas Singgih, monggo mau menanggapi pertanyaan dari Mbak Sofi. Halo, kelompok 3, Mas Haris atau Mas Singgih atau Mas Rizky mau menjawab pertanyaan nih? Atau mungkin dari kelompok lain yang bisa membantu, Mas? Mungkin dari saya hanya bisa menambahkan, Mbak, dari pengalaman yang saya miliki tentang sistem penyimpanan secara real data, nggih. Jadi ketika kita menyimpan data di drive C atau di D atau drive E atau yang drive lain selain C, jadi kalau setahu saya, kalau bisa sih seperti ini, idealnya sistem operasi itu berada di partisi dan harddisk tersendiri. Itu lebih ideal, karena dari pengalaman yang saya miliki di sini di SMK, kami kan mengelola sekitar 4 lab komputer. Jadi ada kondisi seperti ini. Ketika sistem operasi itu berjalan secara mandiri di dalam sebuah disk tanpa ditambahi partisi yang lain, tanpa dibagi partisi yang lain, maka memori virtualnya itu bisa maksimal banget dalam bekerja. Jadi kalau dalam komputer itu setahu saya ada fisik dan ada yang non fisik. Ya, non fisik itu kan sifatnya variabel, jadi bisa berubah-ubah setiap waktu sesuai kebutuhannya si komputer. Kemudian kalau yang fisik itu yang secara fisik ada, kayak RAM. Kemudian kalau kita menggunakan partisi dan harddisk yang memang terpisah, contoh komputer saya yang saya pakai untuk admin biasa saya pakai sehari-hari, itu kan partisi C atau sistem operasinya itu dia sendirian di dalam sebuah harddisk. Jadi ketika kita sedang membutuhkan virtual memory untuk kegiatan-kegiatan yang cukup berat seperti menjalankan Corel berbarengan dengan Adobe, atau sedang menjalankan VirtualBox yang notabene virtual mesinnya itu berjalan, itu program-program yang berat seperti itu bisa terhandle meskipun kondisinya limit dalam keadaan yang lumayan berat, tapi berjalannya itu tidak ada istilahnya membuffer, jadi tidak mandek-mandek, tidak macet-macet ketika kita partisi C-nya itu terpisah dengan partisi D-nya dalam berharddisk yang berbeda. Kemudian dalam penyimpanan data itu sebaik-baiknya kita simpan dalam partisi D, karena ketika kita menginstal ulang komputer, itu yang hilang adalah partisi C-nya. Meskipun ada beberapa kasus yang komputer itu ketika mau diinstal ulang itu datanya malah tidak di backup, jadi tidak dipindahkan dulu karena mungkin pinginnya cepat atau menganggap bahwa datanya itu tidak begitu penting di partisi yang lain, sehingga malah di delete total. Jadi satu harddisk itu dibuang semua isinya, kemudian diperbarui. Itu bisa terjadi. Maka dari itu saya sarankan sih ketika kita mau menyimpan data, alangkah baiknya kita simpan di drive D. Meskipun secara utuh itu biasanya secara default itu si Windows, terutama Windows itu selalu merekomendasikan atau file save lokasinya itu selalu di C. Biasanya itu terakumulasi di library. Nah, ini ada sebuah kasus beberapa waktu yang lalu, itu sekitar di tahun-tahun awal mulanya Windows 10, itu banyak sekali toko nih, saya tidak tahu toko di Wonosobo yang mana saja, tapi saya mendapati beberapa komputer klien atau komputer yang di sini, laptop-laptop orang yang beli di toko-toko Wonosobo itu ada beberapa yang jadi di komputer itu hanya satu partisi, yaitu C. Akhirnya ketika komputer itu error, dia tidak tahu harus menyimpan datanya di mana. Dan parahnya lagi, yang memakai adalah user, benar-benar user, jadi tidak tahu bagaimana datanya harus dipindahkan.
apakah harus di flash disk atau apa, orangnya tidak mengerti. Nah, akhirnya ketemu saya dan solusi terakhir adalah meresize partisi C-nya dan menambahkan partisi D di dalam komputer itu. Jadi ada sekitar 500 giga tapi hanya satu partisi tok, yaitu C. Ya sih keuntungannya komputernya benar-benar cepat karena semua virtual memorinya itu kepake di satu partisi. Hanya dikelola oleh satu partisi, tapi kelemahannya yaitu ketika Windows-nya atau sistem operasinya bermasalah, yang terjadi si user tidak bisa memindahkan datanya gitu, tidak ada backup-nya gitu. Kecuali kalau yang usernya itu selalu setiap saat itu menyimpannya di flash disk, itu pun sangat rawan. Biasanya ketika flash disk mengalami write protect atau error, itu kasusnya komputernya tidak bisa dipakai, datanya masih di flash disknya write protect, parah banget. Apesnya berulang-ulang gitu. Mungkin sih dari saya yang pertama lebih baik penyimpanan di drive D atau E, pokoknya yang selain C. Syukur sih bisa disimpan di beberapa tempat, karena beberapa waktu lalu di tempat kami itu ada kasus, ada ransomware apa ya namanya, saya lupa. Itu virus yang menghabisi file Office. Jadi virus itu menghancurkan file-file Office yang sangat penting. Jadi dia tidak merusak aplikasi-aplikasi yang ada, tapi dia merusak semua dokumen malah. Jadi dokumennya hancur lebur sampai tidak bisa digunakan, padahal itu dokumen-dokumen sekolah. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Terakhir di awal 2021 kalau nggak salah itu komputernya Pak Kepala Sekolahnya kami itu kena. Jadi satu komputer, laptop, ada kalau nggak salah harddisk eksternal ada 2, itu rusak semua datanya dan fatal. Karena kebetulan beliaunya itu tidak meng-backup ke perangkat lain. Jadi hanya ke perangkat-perangkat itu, sehingga ketika dibutuhkan atau kena virus itu fatal akibatnya. Jadi lebih baik disimpan di beberapa tempat itu, seperti itu. Terutama kan Mbak Sofi kerjanya di toko komputer. Nah, ini yang harus diwaspadai ketika menginstal. Usahakan untuk menambahkan satu partisi meskipun nanti punya kelemahan di kecepatan sedikit lebih pelan daripada single partisi. Seperti itu Mbak Sofi untuk informasi dari saya. Monggo yang lain Mas Singgi atau Mas Haris mau menambahkan? Terima kasih Mas atas penjelasannya. Oke, sami-sami. Monggo yang lain mau bertanya? Kita waktunya masih lumayan, mungkin 10 menitan mungkin, atau 15 menit. Atau ada yang mau bertanya lain yang berkaitan dengan memori ini? Monggo. Tidak ada ini? Kok mendel semua ini? Apakah cuma menyimak dan ditinggal atau bagaimana? Sedikit informasi untuk nanti malam ba'da maghrib nggih, sekitar jam 18.20 maksimal. Insya Allah nanti saya buat link untuk makul yang pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang selanjutnya yang Mr. Dimas nanti malam beliau yang membuat link, tapi untuk yang pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan nanti dari saya mungkin. Nanti saya tak koordinasi dulu sama beliau Pak Sukron untuk siap atau tidak untuk mengikuti kegiatannya gitu. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Atau ada yang mau menambahkan sebelum saya tutup? Halo rekan-rekan? Bagi yang belum absen, monggo di absen dulu untuk yang disimak biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Monggo. Yang lain mau menambahkan atau bagaimana? Monggo.
Tidak ada nggih? Mari kita tutup saja pertemuan sore ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita usahakan ini akan menjadi berkah buat kita, dan yang hari ini presentasi nanti akan menjadi nilai yang baik untuk bersama. Jangan lupa hasil dari presentasinya filenya untuk di-upload ke Sima. Masing-masing anggota untuk mengupload ke Sima, jadi tidak ada miss lagi. Siapa tahu ada yang tidak mendapatkan nilai kalau tidak diupload per personnya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.